sama-sama. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Engkau, Raja segala raja. Bapa Yesus, kami datang Tuhan Yesus dengan kerinduan kami masing-masing. Dengan segala apa yang ada dalam hati kami, Engkau tahu Bapa. Dan saat ini Yesus, hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan. Engkaulah Raja Wali kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terbang tinggi untuk melewati badai-badai kehidupan kami Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus. Sungguh indah Engkau Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu.
Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauh dariku, ku panggil nama-Mu Bapa. Kami dengar jawaban-Mu. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku, sungguh indah. Terima kasih Bapa. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Mari jemaat bangkit berdiri, katakan sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu Bapa, hanya Engkau sumber.
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Engkau sumber kami Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Bapa, oh Bapa. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perlindungan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, bagaimana kami sakit, tapi bagaimana Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau terus berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Kami merendahkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang power. Apa itu power? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, sepanjang bulan Juni ini, gereja kita mengangkat satu tema, yaitu tentang kuasa. Nah, jika kita membahas tentang kuasa, maka tidak akan lepas dari peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya memberikan kuasa Allah dalam kehidupan orang percaya. Berdasarkan bahasa asli, kuasa digunakan kata dunamis, atau juga katanya bisa dipakai kata namanya jadi dunamos, atau juga dinamit. Sesuatu yang explosion, sesuatu yang berkekuatan besar, punya kemampuan yang luar biasa. Nah, berdasarkan pemahaman, kuasa itu juga dipakai pengertian yaitu karunia, kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kekuatan ilahi, mujizat, semangat untuk memberikan yang terbaik, kemampuan untuk mempengaruhi dan memberikan dampak. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, bukan hanya sekedar kuasa Allah, tetapi Roh Kudus merupakan satu pribadi Allah yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Bukan lain dan bukan tidak, Roh Kudus menolong saya dan saudara sebagai orang percaya dalam segala situasi dan kondisi. Baik itu dalam keadaan yang ideal atau dalam keadaan penuh dengan tantangan ataupun godaan. Roh Kudus menolong setiap orang percaya. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, Roh Kudus itu punya gelar sebagai parakletos, yang artinya adalah penghibur, penolong, pembela, perantara, dan dalam perjanjian lama digunakan kata sebagai penasehat. Roh Kudus merupakan pribadi Allah karena dia bicara tentang pribadi. Pribadi punya keinginan dan punya kehendak. Apa keinginan dan kehendak Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya? Bukan lain dan bukan tidak Bapak Ibu, Roh Kudus bagi orang percaya punya tujuan atau punya goals untuk membimbing orang percaya
untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mengalami pertobatan, mengalami lahir baru, mengalami kemerdekaan. Dan Roh Kudus juga membimbing dan menolong orang percaya untuk terus hidup dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, itulah tugasnya juga dari Roh Kudus. Dan saya dan saudara ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, merupakan satu langkah awal yang penting. Tetapi langkah selanjutnya pun sangat penting, bagaimana mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana mengisi kelahiran baru yang Tuhan sudah berikan. Dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ketika kita mau meningkatkan kualitas kehidupan kita, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah bagaimana cara pola pikir kita, bagaimana cara kita berpikir. Dan saya dan saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan dalam pribadi Kristus Yesus, yang sudah lahir baru, sangat dibutuhkan pembaharuan pikiran kita. Yang dulu sebelumnya kedagingan, maka saat ini Tuhan rindu supaya pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk memahami firman Tuhan, menolong saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya kita bisa bertumbuh imannya, bertumbuh pemahamannya, punya spiritual understanding yang lebih dalam lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih dewasa lagi, bisa tumbuh, bisa berkembang, lalu bisa menghasilkan buah. Dan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, yaitu adalah buah roh. Bicara tentang kepribadian yang mencerminkan Tuhan Yesus. Ada 9 rasa dalam buah roh. Lalu ada namanya karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap orang percaya, yang menolong, membimbing, juga memperlengkapi dalam panggilan orang percaya, yaitu melayani. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus merupakan goals, merupakan tujuan, merupakan sasaran kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Karena saya dan saudara yang dipanggil sebagai anak-anak Allah bukan hanya dipanggil untuk ditebus, tetapi tugas tanggung jawab ini adalah untuk melayani. Melayani pekerjaan Tuhan, melayani keluarga, melayani pasangan, melayani anak, melayani juga mungkin dalam pekerjaan dan dalam usaha kita. Nah, Bapak Ibu, betapa pentingnya buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, ketika hal ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan orang percaya, ternyata secara status kita adalah orang anak-anak Allah, orang-orang percaya. Tapi dalam realitanya kita terus menghadapi tantangan kehidupan kita setiap hari. Ternyata ada tantangan Roh Kudus dapat bekerja di setiap orang percaya. Nah, apa tantangannya itu? Dalam Efesus 4 ayat 17-19 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia." Ayat yang ke-18, "Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Apa tantangan dari pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya? Tantangan yang pertama adalah seringkali adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia seperti apa? Ternyata ada sikap kritis tetapi secara negatif. Bahkan pikiran skeptis. Ternyata pikiran negatif dan skeptis ini bertolak belakang dari keraguan dan kecurigaan. Ada juga pikiran-pikiran yang sia-sia bicara tentang rasionalisme. Segala sesuatu itu harus dapat dibuktikan. Segala sesuatu itu harus masuk akal manusia. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan rasio pikiran manusia. Padahal banyak hal di luar kemampuan pikiran manusia yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Apalagi tantangannya adalah pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ada sebagian orang yang berkata bahwa satu ayat saja tidak cukup untuk menolong, membimbing langkah kehidupan kita. Karena firman Tuhan atau Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu, sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tantangannya ada kebodohan dan kedegilan hati.
sulit mengerti, artinya bodoh atau degil hati itu sulit memahami. Bisa juga dikatakan sulit diingatkan. Ada sebagian orang percaya juga mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dianggap sebagai penglihatan yang ajaib. Tetapi ternyata Bapak Ibu serta Saudara sekalian, kalau ditilik lebih dalam lagi, ternyata motivasinya ingin menonjolkan diri bahwa saya lebih dibanding orang lain. Kalau orang lain tidak mendapatkan penyataan yang ajaib, saya mendapat penyataan. Nah, apalagi ternyata tantangannya adalah perasaan yang tumpul, menyerah kepada kedagingan. Nah, apalagi tantangan terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita melihat ada 9 rasa dalam buah Roh Kudus, kita melihat bahwa buah Roh Kudus ini menjadi cermin bagi kekristenan kita. Maka ternyata apa yang timbul ketika kita hanya berfokus kepada kemampuan kita, kepada kemampuan pikiran kita, kepada kekuatan perasaan kita, ternyata yang muncul adanya keputusasaan. Adanya justru pohon si aku yang lama yang justru lebih berkembang dibanding pohon-pohon kehidupan, pohon-pohon yang menghasilkan buah roh. Ada lagi yang kita melihat kegagalan demi kegagalan yang kita terima. Justru kita semakin jatuh dalam pencobaan, dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap hari. Banyaknya kegelisahan-kegelisahan yang tidak terjawab. Dan semua hal tersebut seperti mempertahankan kepenuhan Roh Kudus dalam bejana yang retak, atau mempertahankan level kepenuhan Roh Kudus dalam satu bejana yang bolong. Yang terjadi adalah justru kita menjadi kosong, menjadi gelap, menjadi penuh dengan penuduhan diri sendiri, dan akhirnya kita terjebak pada namanya sandiwara rohani. Orang lain mungkin tidak melihat kita kedalaman, tetapi kita berperan seperti seorang aktor atau aktris karena kita terlalu sayang dengan diri kita sendiri, dengan image yang selama ini kita bangun, mungkin dengan posisi yang kita miliki saat ini, apa itu di kantor, apa itu di rumah, ataupun justru dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara, seringkali sandiwara rohani ini merupakan sikap sayang kepada diri sendiri. Padahal Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap orang percaya rindu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kuasa, yaitu power, memberikan kepada kita penolong supaya kita bisa terbuka dan mengakui diri apa adanya. Dan ketika kita dalam kegelapan, firman Tuhan yang kita dengar mungkin dalam pembacaan firman Tuhan atau dalam ibadah yang kita dengar, seringkali seperti bunyi lonceng dari kejauhan. Sekalipun kita mendengarkannya berkali-kali, tetapi itu hanya sekedar bunyi saja. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, saat kita di luar Tuhan, semua tantangan, ujian, godaan itu seperti seorang wanita cantik yang menggoda laki-laki yang masih lajang. Lalu perempuan cantik itu bermain-main dengan pria lajang dan akhirnya jatuh. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, setiap orang percaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita berjalan. Kita tidak lagi seperti laki-laki lajang, tetapi seperti pria yang sudah menikah. Ketika dosa, pencobaan itu datang menghampiri kita, kita tidak menghadapi sendirian, tidak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada pasangan kita yang berjalan bersama-sama, yang menolong kita menghadapi cobaan dan ujian tersebut. Sama seperti itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sendiri. 9 rasa yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan orang percaya tidak membuat kita untuk mengandalkan diri kita sendiri, karena kita gak mungkin jadi orang yang produktif dalam Tuhan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kemampuan logika kita atau perasaan kita. Tetapi Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan percaya. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa dari hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1-2, air-air kehidupan itu keluar dari bait Allah. Mulai dari air mata itu mengalir, memenuhi mata kaki, lalu lebih lagi selutut,
lebih lagi sepinggang, bahkan tidak bisa lagi diukur karena sudah terlalu dalam seperti sungai yang mengalir. Lalu orang bisa berenang di situ. Dan ternyata banyak pohon dengan berbagai macam makhluk hidup yang hidup di sana. Jadi seperti ekosistem. Lalu tumbuhlah, menghasilkanlah, berkembanglah pohon-pohon berbagai macam buah-buahan. Pohon yang tidak layu daunnya dan tidak pernah berhenti berbuah di setiap musim. Bahkan dalam Wahyu 22 ayat 1-2, sungai air kehidupan ini menemukan pohon-pohon kehidupan yang menyembuhkan bangsa-bangsa dan berbuah di segala musim. Segala musim tidak ditentukan dengan situasi dan kondisi. Apa itu dalam keadaan yang ideal atau keadaan yang penuh dengan tantangan. Seperti saat ini, kondisinya semakin sulit setiap hari karena COVID-19. Dalam Mazmur 1 ayat 22 dan 3 dikatakan bahwa seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Bukankah itu kerinduan saya dan saudara untuk bisa menghasilkan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang, yang manis buahnya. Nah Bapak Ibu, saya dan saudara, nyatanya bahwa buah Roh Kudus itu bukan pekerjaan diri kita sendiri, tetapi merupakan pemberian Allah, karunia Allah, hadiah Allah. Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang dapat kita usahakan? Apa yang dapat kita pelihara? Bapak dan Ibu, hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa izinkan Roh Kudus bekerja agar Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita dapat menghasilkan air-air kehidupan yang memberikan kehidupan bagi pohon roh dalam kehidupan kita. Bukan hanya karakter kita yang diubahkan, tetapi ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan curahkan untuk membangun jemaat, untuk memperlengkapi jemaat, untuk memberikan kehidupan kita menjadi pribadi yang relevan, memberikan dampak yang luar biasa. Nah, bagaimana buah Roh Kudus itu dapat berbuah dalam kehidupan kita? Izinkan air Roh Kudus itu mengalir menjadi sungai di mana ekosistem terbangun. Nah, bagaimana Roh Kudus dapat mengalir? Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sudahkah kehidupan kita dihidupkan oleh Roh? Kalau belum, Bapak Ibu dan saya mengajak kepada kita untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, supaya Tuhan lahir dalam kehidupan kita, supaya Tuhan jadi raja, supaya Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, supaya dosa kita ditebus di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, perjalanan rohani kita itu sama seperti sebuah kapal layar yang dimainkan oleh angin. Tetapi bagi orang percaya, angin rohani dapat menghantarkan kepada kita dari satu kemungkinan kepada kemungkinan yang lain yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan kuncinya adalah bisa cantang, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan ketaatan kepada perintah Bapa. Ketaatan yang sepenuhnya, penyerahan kehidupan yang sepenuhnya. Tidak dapat kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, tetapi perasaan kita, hati kita tidak kita berikan kepada Tuhan. Atau sebaliknya kita memberikan hati dan perasaan kita kepada Tuhan, tetapi logika kita tidak serahkan. Tuhan rindu memberikan totali kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, uang kita, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, pasangan kita, apapun yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan rindu kita menyerahkannya secara total. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tetapi merupakan pribadi Allah sendiri yang dipercayakan kepada kita. Dan karena pribadi punya keinginan dan kehendak. Apa keinginan dan kehendak? Bagaimana kita dapat memahami keinginan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Jangan sampai sama seperti saya pernah potong rambut lalu dipijit, lalu orang yang mijit itu dia bersendawa, dia bertanya bahwa saya masuk angin ya? Terus saya berkata enggak, saya dalam keadaan fit. Lalu dia pijit, terus dia berkata iya kayaknya Bapak masuk angin. Tuh saya berpikir iya ya kayaknya saya masuk angin. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus tidak seperti itu. Rarasaun ibaratnya. Tetapi Roh Kudus merupakan satu pribadi yang punya keinginan dan kehendak. Bagaimana kita bisa memahami keinginan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dihidupkan oleh Roh, seharusnya kita ada di neraka. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan melayakkan kita untuk menerima kekekalan. Dan karena kita sudah hidup oleh Roh, mari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami keinginan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Nah Bapak Ibu, hidup dipimpin oleh Roh, betapa pentingnya kita membuka hati dan pikiran kita, menaruh logika dan perasaan kita dalam terang Roh Kudus. Membutuhkan kesadaran, membutuhkan pengakuan, supaya Roh Kudus memimpin kita terus kepada salib Kristus. Bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Roh Kudus bisa menghadapi, bisa menembus setiap tantangan dan godaan pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya melalui pimpinan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Roh Kudus dapat memimpin setiap orang percaya mengarahkan kehidupan kita di tengah-tengah saat kita membaca Alkitab, saat kita melakukan penyelidikan Alkitab, saat kita membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya. Bapak Ibu, Roh Kudus dapat menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita dapat memahami apa yang Tuhan mau. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan berdiri sebagai jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama kita tanyakan. Firman Tuhan bisa menjadi arah langkah kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan persimpangan jalan yang kita harus putuskan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa Roh Kudus dapat menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga dapat memakai satu khotbah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu serta saudara sekalian, tetapi hati-hati dengan saat kita membuka-buka Alkitab. Kita seperti ibaratnya menggunakan firman Tuhan, menggunakan Alkitab sebagai lotre. Ketika kita menunggu hadiah. Apa maksudnya? Ketika kita punya pertanyaan, kita punya persimpangan, lalu kita berusaha untuk membuka-buka Alkitab secara acak. Lalu kita berkata, oh Tuhan berbicara seperti ini melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mungkin pernah memakai cara kita menggunakan Alkitab seperti lotre di masa kita kanak-kanak secara rohani. Tetapi saat kita bertumbuh, berkembang, bahkan kita saat ini sudah berbuah, Roh Kudus rindu menolong dan memimpin kita untuk kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan secara struktural, bukan asal-asalan, bukan tembak-tembakan, bukan seperti lotre. Dan sudah saatnya kita yang sudah dewasa menghentikan kebiasaan untuk membuka-buka Alkitab. Jangan memakai cara tersebut sebagai satu kaidah atau sebagai standar kita untuk menerima pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya dan saudara ketika ingin menikmati jawaban, menikmati penyataan Tuhan yang ajaib, menerima jawaban setiap pertanyaan yang sudah kita tanyakan sejak lama, atau di saat kita ada dalam persimpangan. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika kita mau menikmati penyataan itu, Tuhan rindu juga supaya kita menerima perintahnya dalam kebenaran firman Tuhan. Menerima perintah Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka, penuh dengan kerendahan hati. Mungkin itu firman Tuhan menegur kita. Mungkin firman Tuhan sedang membentuk kita dengan cara yang tidak mudah. Firman Tuhan mengikis hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan disitulah Tuhan rindu supaya kita rendah hati, supaya kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika kita ingin mengetahui perintah, kita ingin mengetahui keinginan dan kehendak pribadi Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, Mazmur mengatakan bahwa yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Kalau saya dan saudara ingin jadi pribadi yang produktif dalam Tuhan, tidak lain dan tidak bukan bahwa firman Tuhanlah yang menolong saya dan saudara. Sudahkah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah Taurat Tuhan, firman Tuhan menjadi kesukaan kita? Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus dapat memimpin, memberikan kekuatan melalui perkataan langsung. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7.
ketika Paulus melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan kebenaran Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya Roh Kudus berkata bahwa tidak mengizinkan. Dalam konteks ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Roh Kudus tidak berbicara dari luar, tetapi Roh Kudus berbicara melalui dalam hati pikiran Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu, seringkali pertanyaannya adalah bagaimana membedakan ketika Roh Kudus berkata, ketika Roh Kudus menyampaikan tuntunannya dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, membedakan dengan keinginan atau kehendak pribadi. Nah, bagaimana membedakan yang asli dengan membedakan dengan keinginan daging mungkin? Nah, ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah bergantung kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Sejauh mana persekutuan kita, sudahkah kita erat dengan Tuhan, atau justru kita mencari Tuhan saat kita butuh? Bagaimana kehidupan kita setiap hari, sudahkah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, atau justru kita tidak pernah membuka firman Tuhan tersebut? Yang pertama bergantung kepada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima kayak ada perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan dalam perasaan dan dalam pikiran kita, dalam logika kita, mari kita buka tuntunan Roh Kudus itu supaya dapat dipertimbangkan, dapat dinilai, dapat diukur, dapat diteliti oleh persekutuan di mana kita terlibat, di mana kita ditanam, di mana kita bersekutu, di mana kita menjadi warga gereja dalam persekutuan orang percaya. Ternyata ketika kita menerima seperti jawaban, seperti peringatan dari Tuhan, ternyata Bapak Ibu selain karena persekutuan pribadi, yang kedua betapa pentingnya itu disampaikan kepada teman-teman kita dalam orang percaya. Benar tidak? Coba dinilai. Coba teman-teman bantu saya untuk dinilai. Disinilah betapa pentingnya persekutuan orang percaya. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Supaya kita tidak tertatih-tatih sendiri. Supaya kita tidak berdarah-darah sendiri. Bahkan mungkin tanpa kita terlibat dalam persekutuan orang percaya, justru kita mati secara rohani. Betapa pentingnya kita hadir dalam persekutuan. Nah, yang ketiga, bergantung kepada persekutuan pribadi, bergantung juga kepada tentang pembukaan tuntunan Roh Kudus kepada kelompok, kepada teman-teman kita terhadap persekutuan orang percaya. Yang ketiga adalah bicara tentang Roh Kudus juga bisa berbicara secara langsung kepada kita, secara audible, tetapi juga bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Musa bisa mendengarkan secara langsung ketika dia sedang bekerja. Imam Zakaria mendengarkan pimpinan Tuhan ketika dia sedang berdoa. Bapak Ibu, ketika kejadiannya Tuhan dibawa kepada Pilatus, bahwa ada firman Tuhan, ada literatur yang menulis bahwa sebenarnya istrinya sudah mengingatkan bahwa jangan engkau menyerahkan orang yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang berdosa. Tuhan mengingatkan dalam mimpiku. Tetapi Pilatus tidak mau mendengarkan perkataan orang yang terdekatnya. Bapak Ibu saudara saya yang sudah menikah, seringkali Roh Kudus juga berbicara melalui pasangan kita. Baik itu istri, baik itu suami. Apakah kita punya kerendahan hati untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus secara langsung melalui orang-orang di sekitar kita, melalui teman kita, melalui persekutuan kita? Yang ketiga, Bapak Ibu, kekuatan Roh Kudus membantu menolong saya dan saudara untuk memimpin kehidupan kita melalui penglihatan. Kisah Rasul 16 ayat 8 sampai 11. Nah Bapak Ibu, bahwa kita tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi. Banyak Bapak Ibu bagaimana Tuhan berbicara melalui penglihatan. Bicara tentang Petrus, bicara tentang Paulus. Bahkan zaman sekarang banyak orang yang bertobat melalui penglihatan yang Tuhan berikan secara langsung. Tetapi poin yang penting adalah mari bersedia agar penglihatan itu diuji dan diperiksa dalam persekutuan orang percaya. Sekali lagi, sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu, kalau kita punya penglihatan, apakah itu punya penglihatan dari Tuhan benar, atau justru dari mimpi saja, dari alam bawah sadar kita, atau justru penglihatan itu dari si setan, supaya kita bisa dilepaskan. Mungkin ada ikatan-ikatan yang selama ini masih mengikat kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kuasa Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus itu
bisa memimpin kita. Ternyata Roh Kudus dapat memimpin melalui keterlibatan yang aktif dalam situasi. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Ketika Roh Kudus berbicara, Tuhan Yesus berbicara tentang ladang yang telah menguning. Ibarat ladang yang sudah menguning, betapa pentingnya saya dan saudara mengumpulkan informasi tentang apa yang Tuhan maksud tentang ladang Tuhan yang sudah menguning. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Roh Kudus juga bisa bicara melalui data-data atau fakta-fakta yang kita bisa kumpulkan. Lalu setelah data-data itu dikumpulkan, saya dan saudara renungkan di hadapan Tuhan. Lalu masuk dalam doa syafaat. Kalau perlu Bapak dan Ibu bisa berpuasa di hadapan Tuhan. Ada kalanya Roh Kudus bisa menggunakan panggilan ini, fakta-fakta, data-data, informasi yang kita dalami lebih lanjut lagi, supaya itu bisa memanggil kita secara pribadi, bisa menuntun kita secara pribadi melalui terang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kelima, Bapak Ibu, bagaimana kuasa Roh Kudus, power of Holy Spirit itu bisa menuntun langkah kehidupan kita, bisa menolong kepada kita untuk memilih. Roh Kudus memimpin melalui kejadian atau keadaan kita saat ini. Bapak Ibu bicara tentang Simon dari Kirene, saat itu mungkin dia sedang berjalan-jalan, tetapi dia ditarik untuk menopang kayu salib. Ketika Tuhan Yesus sudah tidak bisa lagi menopang, membopong kayu salib ini. Dan Simon Kirene inilah yang dipilih. Nah, Bapak Ibu, ternyata panggilan itu bukan hanya sekedar pilihan dari prajurit. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah dari pribadi Simon dari Kirene ini. Untuk memanggil dia secara rohani. Bukan hanya dia pribadi, tetapi istrinya, juga anaknya. Dalam Lukas 23 dan 26 panggilan kepada Simon dari Kirene, juga dari Roma 16 ayat 13 ketika anaknya Rufus. Ternyata begitu setianya melayani pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bisa menggunakan peristiwa tertentu untuk membuka atau menutup pintu jawaban Tuhan. Iman yang mendorong mengungkapkan apakah pintu ini benar-benar tertutup, atau justru bahwa sebenarnya ini adalah pintu yang terbuka. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, jangan kita memukul pintu itu dengan kekuatan kita, dengan tinju kita, tetapi dengan terang Roh Kudus. Maju, mari kita coba membuka pintu berikutnya. Atau mungkin ternyata Roh Kudus yang menolong saya dan saudara untuk menunggu dengan setia hingga waktu Tuhan tiba. Nah, Bapak Ibu, dalam sharing saya sebelumnya juga Roh Kudus bisa memimpin melalui persekutuan. Juga Roh Kudus bisa memimpin melalui yang namanya damai sejahtera. Yesaya 55 ayat 12, jalan Tuhan pasti diiringi dengan sejahtera dari Tuhan. Diiringi dengan sukacita yang Tuhan berikan. Nah, damai sejahtera itu seperti peluit seorang wasit dalam satu pertandingan. Prit, stop. Prit, mulai lagi. Damai sejahtera sebagai alat, sebagai tools yang Tuhan berikan kepada kita melalui perkenanan Roh Kudus yang menolong saya. Tuhan, saya memilih hal ini, tapi saya merasa tidak damai sejahtera. Tuhan bisa memakai hal tersebut untuk menolong dan membimbing kita. Tuhan, ini saya atau cuman rasain bahwa Tuhan yang membimbing, atau sebaliknya saya rasain seakan-akan Tuhan menutup jalan ini. Tuhan bisa memakai damai sejahtera tersebut untuk menuntun langkah kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 6, dalam Kolose 3 ayat 5, Filipi 4 ayat 7, Bapak Ibu, bahwa Paulus menyampaikan bahwa damai sejahtera merupakan penguasa yang baik. Tetapi apakah kita peka terhadap penguasa yang baik? Ibarat seperti peluit wasit. Apakah kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak bisa memakai Roh Kudus semau-mau kita. Maksudnya bahwa pimpinan kuasa Roh Kudus itu tidak bisa kita tentukan oleh kemauan kita sendiri. Kita sudah melihat ada 7 kekuatan Roh Kudus dalam memimpin orang percaya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya seringkali kita mungkin pingin punya tanda ajaib bagaimana Roh Kudus menuntun langkah kita.
Lebih dari sekedar tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Apa yang Tuhan rindukan yang terutama? Bicara tentang ketaatan kepada tuntunan Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Banyak orang yang menabur dirinya sendiri dengan perencanaan, dengan strategi diri sendiri, dibandingkan berani untuk menempatkan diri dalam rencana penabur agung, yaitu Tuhan Yesus. Padahal Tuhan punya rencana yang indah, Roh Kudus punya pintu-pintu yang mau dibukakan. Tetapi seringkali bahwa kita nggak mau menggunakan ibaratnya naskah asli. Kita nggak mau melihat rencana yang asli yang Tuhan berikan. Tetapi kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Dan akhirnya kita frustasi sendiri dan gagal bahkan. Nah Bapak Ibu, selama arah kehidupan kita masih ditentukan dan dipenuhi oleh aku, dan aku. Selama saya dan saudara berusaha sendiri untuk menjadi Kristen dengan Taurat-Taurat yang baru yang kita buatkan dengan serangkaian tata cara, serangkaian ikatan-ikatan dengan pikiran kita sendiri. Selama saya dan saudara terus berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan rohani dengan kekuatan kita sendiri. Dan selama kita terus mengajukan konsep-konsep tentang masa kini, konsep-konsep pelayanan tentang masa yang akan datang, konsep-konsep kehidupan kita saat ini, kehidupan anak-anak atau keluarga atau rancangan usaha, rancangan pekerjaan kita dengan kemampuan dan logika kita sendiri tanpa mengandalkan terang Roh Kudus. Maka saya dan saudara hanya mengharapkan Tuhan itu, mengharapkan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya seperti ngontrak, seperti hanya mondok, hanya 1 hari atau 2 hari saja. Lalu Roh Kudus itu tidak bekerja lagi. Jangan sampai kita mengibaratkan Roh Kudus sama seperti perjanjian lama, hinggap dan pergi. Bapak Ibu, saya dan saudara, jangan sampai Roh Kudus hanya ngontrak, hanya menyewa saja dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya permukaan air kita itu terus penuh. Bukan penuh karena kita bersandiwara, padahal kita punya bejana yang kosong. Tetapi Tuhan rindu bahwa kehidupan kita benar-benar penuh. Seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti apapun musimnya. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa Tuhan rindu supaya permukaan air sungai yang penuh dengan kehidupan, air Roh Kudus itu selalu tinggi dalam kehidupan kita. Sehingga tumbuhan-tumbuhan rohani dapat tumbuh, berkembang, berbuah, dan melayani untuk menjadi dampak. Tuhan rindu supaya kehidupan rohani kita produktif, menghasilkan buah roh dan karunia roh. Sudahkah Roh Kudus mendapatkan tempat dan kelola dan kontrol yang sepenuhnya dalam kehidupan kita? Ada dalam kehidupan kita di rumah atau saat ini yang kita menyaksikan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus bekerja begitu ekstrim, begitu cepat, kita mendapatkan percepatan yang luar biasa. Atau ada sebagian kita berkata, kok tidak bekerja? Roh Kudus bekerja Bapak Ibu, tapi mungkin pelan, mungkin perlahan, step by step. Ada kalanya mungkin karena kita tidak memberikan tempat yang seluas-luasnya. Atau ada kalanya juga bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk kita sabar dulu. Saat kita ingin cepat-cepat, Roh Kudus menolong kita untuk sabar, tenang dulu. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita hargai, kita hormati setiap keanekaragaman pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan mari kita saling mendorong satu dengan yang lainnya, supaya Roh Kudus bisa bekerja sepenuhnya dalam kehidupan saya pribadi, saudara pribadi, juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gereja kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau dulu dengan kedagingan kita punya sikap kritis yang negatif. Ternyata Bapak Ibu bahwa tidak selalu kritis itu negatif. Mari kritis yang Tuhan izinkan hadir dalam kepribadian kita berikan tempat untuk Roh Kudus menolong saya dan saudara supaya kita bisa kritis secara positif. Rohani kita dibangun, rohani kita, perasaan kita dikontrol oleh terang rohani melalui kebenaran firman Tuhan, melalui terang Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Yang dulu kita orang yang keras, sekarang kita jadi lebih halus, lebih sensitif, lebih peka kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus juga yang menolong kalau kita ada yang pribadinya justru sensitif, pribadinya adalah lembut.
Roh Kudus dapat menolong saya dan saudara diangkat menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Saudara, kesanggupan untuk mengenal suara Roh Kudus yang halus menolong saya dan saudara juga supaya mendengar pimpinan, supaya kita juga bisa melihat terang dalam diri kita ketika kita mengizinkan Roh Kudus, kuasa, kemampuan yang Roh Kudus miliki menolong saya dan saudara. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan ide, diberikan inspirasi untuk menolong para tokoh-tokoh Alkitab menulis kitab suci. Sama seperti itu Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus yang Tuhan curahkan juga rindu memberikan kepada kita inspirasi untuk menuntun langkah kita, untuk membantu kita dalam kita memilih setiap pilihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam Roma 1 ayat 17, dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Orang percaya hidup berdasarkan iman. Dalam buku yang saya baca, bicara tentang sungai air hidup, penulis menyampaikan bahwa iman dengan perasaan adalah iman yang indah. Iman tanpa perasaan adalah iman yang sulit. Tetapi iman yang melawan perasaan adalah iman yang dalam. Mari Bapak Ibu, perasaan kita, logika kita, keinginan dan kehendak kita taruh dalam iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makin dekat hidup dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia dan semakin kita karakter Dia hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus menertibkan temperamen, karakter, kepribadian, cara komunikatif kita yang dulu mungkin kacau karena ada akar dosa yang begitu merekat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus melawat. Sama seperti ketika malaikat melawat Elia ketika menghadapi ujian yang begitu sulit, cobaan yang begitu sulit. Sama seperti malaikat melawat Elia dengan air dalam kendi, memberikan roti bakar, disuruhnya istirahat lalu tidur. Sama seperti demikian Tuhan juga melawat kita. Mungkin kita lupa lawatan Tuhan. Atau mungkin saat ini kita sedang menerima lawatan Tuhan. Menerima pimpinan Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Dan saya dan saudara Bapak Ibu, ketika saya dan saudara dipanggil sebagai orang percaya, Tuhan juga rindu supaya kita bisa melawat orang-orang di sekitar kita. Sama seperti malaikat bisa menggunakan air dalam kendi, ada gagak yang membawa roti bakar. Kita juga diberikan ide, diberikan inspirasi oleh Roh Kudus untuk menolong saudara-saudara kita untuk kembali lagi dalam kehendak Tuhan. Baik itu melalui mungkin mengajak jalan-jalan dengan rileks, kita bisa ngobrol. Apa itu melalui makanan-makanan lezat kita membuat sendiri atau kita memberikan. Atau juga dengan tanda kasih lainnya. Tuhan melalui pribadi Roh Kudus rindu memberikan inspirasi supaya kita tidak hidup untuk diri kita saja sendiri, tetapi kita peka kepada orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita. Ada kalanya Bapak Ibu bahwa ternyata mungkin Roh Kudus sudah menggerakkan kita sudah memberikan pelayanan kita, tetapi tanggapannya berbeda. Ingat, sama seperti Tuhan pernah melawat kita, atau saat ini Tuhan sedang melawat kita. Begitu lembut, begitu penuh kasih mesra. Sama seperti itu, Tuhan juga rindu supaya kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan sudah kita perbuat dalam kehidupan ini. Seringkali kita juga mungkin menyepelekan pimpinan Tuhan, menyepelekan lawatan Tuhan. Sama seperti itu juga Bapak Ibu. Tuhan rindu supaya kita tetap semangat untuk membimbing, menuntun, menolong orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai saya dan saudara seperti tukang sepatu yang menjajakan berbagai macam jenis sepatu. Ada hak tinggi, ada sepatu sendal, ada sepatu olahraga. Tapi si orang ini tidak menggunakan alas kaki. Atau seperti seorang tukang koran yang menjajakan berbagai macam tabloid, majalah, dan koran. Berbagai macam, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda. Tapi pada nyatanya bahwa tukang koran ini tidak pernah membacanya. Tidak pernah tahu informasi-informasi yang ditulis. Jangan sampai Bapak Ibu bahwa sama seperti saya dan Grace lagi ngajarin Joanna untuk berjalan, tangannya dipegangin gitu ya. Bahkan kami membelikan
push walker namanya untuk belajar jalan. Tapi seringkali saya dan Grace suka melihat Joanna lebih senang untuk merangkak. Karena sudah terbiasa berbulan-bulan, sudah mudah, bahkan bisa cepat. Padahal nyatanya dengan berlari, dengan si Joanna bisa berjalan, bahwa dia bisa loncat-loncat, bisa lebih cepat lagi untuk mencapai dari satu tempat kepada tempat lain, dia bisa lebih mandiri lagi. Seringkali Bapak, Ibu, dan saya mungkin sering atau terlalu sering, atau bahkan kita udah capek, mungkin kita udah malas lagi mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kuasa, tentang kekuatan, tentang power of Holy Spirit dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan rindu supaya kita bisa bergerak lebih cepat lagi. Kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau lebih baik lagi. Kita bisa mencapai kedewasaan rohani lebih baik lagi. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, jangan sampai Roh Kudus berhenti bekerja karena kita tidak pernah memberikan tempat yang luas. Ketika kita tidak pernah memberikan kehidupan kita secara total. Di saat ini realita kehidupan tidak mudah. Baik di dunia, khususnya di Indonesia, bahkan di kota Cimahi. Ada arus wave selanjutnya, bagaimana angka COVID pasien ini meningkat dengan berbagai macam gejala yang lebih parah lagi. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bukan hanya gejala, tetapi angka arus kematian COVID pun semakin meningkat. Tetapi tantangan ini, realita ini jangan sampai membuat kita jadi takut, jadi lesu, bahkan kecewa dengan Tuhan. Justru momen ini adalah momen peringatan dari Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hati kita lembut, semakin hati kita sensitif terhadap kuasa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau itu wave, itu arus COVID. Hari ini Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan rindu bahwa arus-arus air kehidupan yang muncul dari hati orang-orang percaya yang sudah Tuhan berikan Roh Kudus mengalir secara luar biasa. Menenteramkan, memberikan damai sejahtera, menuntun langkah kehidupan kita di tengah-tengah persimpangan. Dan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berikan tempat, berikan kontrol, berikan porsi, agar dia bisa memancarkan air kehidupan. Sehingga air kehidupan itu menghasilkan buah roh yang Tuhan rindukan bagi orang percaya. Menghasilkan karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami baca, yang hari ini kami dengar, yang hari ini kami pelajarin. Kami rindu Tuhan bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami berkuasa mengambil alih kehidupan kami sepenuhnya. Kami menyerahkan pikiran kami, logika kami, perasaan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami juga yang Tuhan percayakan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Mengarahkan dari satu kepada kemungkinan lain. Kepada satu pintu, kepada pintu yang lain. Izinkan kami Tuhan untuk belajar sabar ketika pintu yang Tuhan rindukan belum terbuka. Atau izinkan kepada kami kerendahan hati kami, kelegowoan kami Tuhan kalau ternyata pintu tersebut tertutup. Kami rindu Roh Kudus bisa menuntun langkah kehidupan kami. Kami perlu Tuhan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kami pribadi, dalam membangun hubungan dengan Engkau. Dalam kami berkiprah, dalam kami memberi manfaat kepada masyarakat. Kami butuh Roh Kudus dalam pernikahan kami Tuhan untuk bisa menerima, bisa mengampuni pasangan kami. Kami rindu Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang tua, bagi kami juga sebagai anak-anak dalam menghargai orang tua kami. Kami rindu juga Roh Kudus bekerja dalam gereja kami, dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan bekerja dalam segala sisi kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kami berbangsa dan bernegara. Kami rindu Roh Kudus, kuasa dan pimpinan-Mu Tuhan bekerja juga dalam keadaan yang sulit seperti ini Tuhan. COVID begitu bekerja luar biasa. Tapi kami gak mau jatuh terhadap arus ketakutan. Tetapi izinkan kami Tuhan hidup dalam arus air-air kehidupan. Kami rindu Tuhan
selesai dari ibadah ini, kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami mau jadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kepada kami kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami pelajari, agar Roh Kudus bisa leluasa, agar Roh Kudus dapat memimpin melalui kuasa yang luar biasa, melalui karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau curahkan. Terima kasih untuk kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan, untuk pimpinan, untuk jawaban Tuhan yang Tuhan berikan. Dulu kami sakit tapi Engkau menyembuhkan. Atau saat ini ada di antara kita yang sedang sakit. Kami rindu Tuhan bahwa kami menyerahkan sakit penyakit kami. Kami rindu Tuhan Engkau yang terus memberikan kekuatan kami dalam menghadapi situasi sulit. Ada yang bermasalah juga dengan finansial, dengan pekerjaan, dengan usaha yang sedang dikelola. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang memberikan inspirasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberi penghiburan, kekuatan, dan pertolongan, selalu menaungi dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.